sulit sekali kita menemukan pemerintah daerah, apalagi kita bicara kota, yang lahannya sempit, kemudian kreativitas, inovasinya, teknologinya yang luar biasa, masyarakatnya yang perlu wadah untuk bisa duduk di sana, melakukan kreativitas sehingga menimbulkan atau memberikan kontribusi terhadap pembangunan Kota Malang. Ini saya sangat apresiasi, karena saya di Kemendagri, ini menjadi salah satu pemikiran saya nanti untuk bisa mensosialisasikan, mendorong daerah-daerah yang lain, khususnya di kawasan perkotaan, untuk bisa memberikan pelayanan kepada para pemuda untuk wadah mereka melakukan kreativitas yang tentunya sangat positif dan sangat memberikan kontribusi untuk pembangunan wilayahnya. Nawang Alam, selamat datang di podcast Mako Suara Cita. Bersamanya Farasya, di hari ini kita berkesempatan untuk mewawancarai ataupun berbincang langsung bersama salah satu sosok inspiratif, sosok nomor 1 di Kota Malang yang baru saja dilantik di awal Agustus kemarin sebagai penjabat wali Kota Malang. Dan dalam episode kali ini kita juga akan mendalami visi, misi, dan juga langkah-langkah yang akan diambil oleh Bapak Wali Kota selama menjalankan tugasnya. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Iwan Kurniawan STM. Terima kasih banyak. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Baik, alhamdulillah. Nah, bagaimana nih Bapak seputar Kota Malang untuk hari ini, dan mungkin kan karena Bapak bukan dari Kota Malang ya Pak aslinya. Jadi apakah Kota Malang ini seperti kata orang-orang yang katanya dingin gitu Pak? Baik, terima kasih banyak. Pertama saya sangat bersyukur atas penugasan saya yang diamanahkan untuk menjadi PJ Kota Malang. Yang sebelumnya saya menjabat di Kabupaten Lebak. Betul. Saya ucapkan rasa syukur karena kenapa? Tentunya perbedaan antara kabupaten dengan kota itu sangat terlihat nyata. Saya sangat bersyukur diamanahkan di Kota Malang yang saya rasakan kurang lebih hampir 1 bulan. Saya sudah bertugas menjalankan apa yang menjadi amanah atau yang menjadi tugas fungsi saya yang harus saya lakukan di Kota Malang. Yang pertama tentunya terkait dengan menjaga kondusivitas yang akan kita hadapi atau kita laksanakan terkait dengan pelaksanaan pilkada di tingkat provinsi maupun di tingkat Kota Malang ini sendiri. Menjaga kondusivitas, menjaga kelancaran, menjaga kedamaian dan kesuksesan di dalam pelaksanaan pilkada di tingkat Provinsi Jawa Timur maupun di Kota Malang tahun 2024. Dalam melaksanakan tugas selama 1 bulan, dari sisi udara, tadi Mbak Anya tanyakan, berbeda sekali dengan apa yang saya jabat sebelumnya di Kabupaten Lebak. Lebak udaranya cukup panas, tapi di Kota Malang ini sangat dingin. Dingin mungkin ya, Betul, bukan Bapak. sangat dingin, dan itu juga sangat senang saya dengan udara yang dingin, udara yang bersih, walaupun ini di kota, tapi kenyamanan, kehangatan, kemudian kebersihan Kota Malang memang luar biasa. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Baik, itu tadi kan salah satu keunikannya di Kota Malang, Bapak. Ya, Biasanya kalau orang-orang yang mungkin baru datang ke Kota Malang, itu notisnya pertama kali pasti udaranya gitu, Udaranya, Bapak. betul. Dan ya. pasti untuk Nawang Alam ini mungkin banyak yang belum mengenal sosok Bapak Iwan Kurniawan. Baik. Mungkin bisa diceritakan latar Ya. belakang pribadi Bapak dan juga perjalanan karir Bapak hingga menjadi sekarang jadi penjabat Baik. wali Kota Malang. Baik, terima kasih Bu Anya. Saya bertugas saat ini definitif di Kementerian Dalam Negeri. Itu menjabat Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah, di mana salah satu komponen Ditjen Pembangunan Daerah di Kementerian Dalam Negeri. Nah, pada saat pelaksanaan pilkada serentak
di mana para kepala daerah habis yang harus diganti dengan pejabat dari Kemendagri maupun dari provinsi maupun dari unsur-unsur yang lain. Alhamdulillah saya diberikan kepercayaan untuk menjadi yang pertama menjadi PJ Kabupaten Lebak selama 9 sampai 10 bulan. Dalam perjalanan saya diminta Pak Menteri untuk pindah ya pejabat Kota Malang yang alhamdulillah 1 bulan sudah saya lakukan. Di dalam pejabatan saya Kota Malang ini tentunya ini menjadi salah satu tantangan bagi saya karena berbeda. Pengalaman saya di Kabupaten Lebak dengan Kota Malang itu berbeda. Sehingga saya harus melakukan langkah-langkah percepatan yang harus saya lakukan dengan masa mungkin yang lebih cepat daripada waktu saya menjabat di Kabupaten Lebak. Mungkin bisa dihitung, kita akan bisa selesai dengan berdoa kita ya, pelaksanaan Pilkada Kota Malang ini berjalan dengan baik, kemudian kondusif, mungkin di akhir Januari, mohon maaf, itu saya bisa berakhir untuk kembali ke Kemendagri. Namun dengan pengalaman saya sebagai Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah yang tentunya sehari-hari saya tugas mengawal dokumen perencanaan di tingkat provinsi, di seluruh provinsi. Dengan pengalaman yang saya dapat tentunya sangat bisa saya menyesuaikan langkah-langkah kerja saya untuk bisa menjalankan amanah untuk di Kota Malang. Bagi saya pengalaman perencanaan itu menjadi sangat penting, evaluasi informasi atau data juga menjadi sangat penting. Inilah yang menjadi salah satu konsen saya untuk bisa memberikan warna di Kota Malang untuk memberikan kontribusi pembangunan di Kota Malang. Baik, sangat super sekali Bapak ya. Ini juga salah satu yang unik dari Kota Malang, ada Tribina Citra Kota Malang, di mana Kota Malang adalah sebagai kota wisata nih Bapak. Jadi mungkin sebelum menjadi penjabat wali Kota Malang, adakah kenangan sebelum mengunjungi Kota Malang ini Bapak? Banyak kenangan yang saya dapat sebelum saya menjabat dan saya juga tidak menyangka. Yang pertama saya pernah berkunjung ke Kota Malang, tentunya wisata bersama keluarga. Dan pada saat itu saya bawa mobil dari Jakarta bersama keluarga dan cukup lama, 1 minggu kurang lebih saya di Kota Malang, kemudian mengunjungi beberapa objek wisata yang kita kenal Bromo, kemudian mengunjungi beberapa kuliner ya yang kita kenal ada bakso Malang. Bakso Malang juga ada di pinggir kereta terkenal bakso Presiden. Betul, Bapak. Kemudian juga ada rawonnya. Betul. Dan ada beberapa kuliner-kuliner yang tentunya itulah yang menjadi tujuan daripada wisatawan datang ke Kota Malang. Betul, selain sekali. Wisata, tentunya kuliner, udara, kemudian keramahan dari orang-orang Kota Malang yang luar biasa. Betul sekali Bapak. Itu yang tadi memang jadi objek wisata dari Kota Malang ya Bapak. Ya, betul. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ini Bapak, apakah prioritas utama yang Bapak tetapkan untuk masa jabatan Bapak ini selama menjabat dan bagaimana nih Pak rencana untuk kedepannya? Baik, yang pertama saya dilantik, tentunya ada beberapa prioritas-prioritas yang harus saya lakukan. Yang tadi saya sampaikan, saya harus mengawal pelaksanaan pilkada, khususnya di Jawa Timur dan wabil khusus lagi pelaksanaan pilkada di Kota Malang untuk berjalan kondusif dan damai. Itu yang pertama. Yang kedua tentunya tidak terlepas dari program-program prioritas nasional. Betul. Di mana ada stunting, ada pengendalian inflasi, juga ada kemiskinan ekstrim. Yang seluruh daerah, seluruh kepala daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri,
harusnya bisa melakukan kontribusi dalam pencapaian target nasional bagi seluruh provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian di samping itu juga ada beberapa program-program prioritas yang harus dilakukan oleh Kota Malang. Dari ingin mengetahui program-program prioritas Kota Malang, tentunya ada beberapa langkah yang saya sudah lakukan. Selama 1 bulan ini, saya coba berkoordinasi dengan seluruh jajaran stakeholder OPD, melakukan langkah-langkah koordinasi dan meminta OPD yang terkait dengan perencanaan. Dalam hal ini Bapeda menyampaikan paparannya sehingga saya tahu kondisi profilnya Kota Malang, kondisinya prioritas-prioritas Kota Malang, kondisi target-target, capaian-capaian yang harus dilakukan oleh seluruh jajaran OPD. Kemudian saya minta juga Kepala BAKD untuk mengekspos informasi terkait dengan anggaran. Karena perencanaan penganggaran itu menjadi hal yang sangat strategis untuk kita bisa lakukan langkah-langkah yang strategis. Juga saya minta Kepala Bapenda Pendapatan Daerah juga memaparkan beberapa aktivitas-aktivitas strategis yang terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah. Karena perencanaan, penganggaran, kemudian ada kantong-kantong yang memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah adalah peningkatan pendapatan asli daerah. Dari situ, rapat koordinasi itu kami juga lakukan langkah-langkah konkret atau teknis. Bagaimana saya ingin melakukan percepatan pemahaman terhadap isu-isu permasalahan yang ada di Kota Malang. Sehingga kami datang ke beberapa OPD untuk belanja masalah. Belanja masalah yang tentunya terjadi di tahun 2024. Dan dari belanja masalah itu kami coba petakan mana program-program yang harus dilakukan dalam jangka pendek dan menjadi isu strategis yang harapan dari masyarakat harus dilakukan intervensi dengan cepat oleh pemerintah daerah. Nah, ini mudah-mudahan saya sudah mendapati itu. Tinggal kami berkoordinasi dengan para stakeholder untuk melakukan percepatan atau intervensi mana yang bisa kita lakukan dalam pemenuhan pelayanan kepada masyarakat. Gitu. Baik Bapak, dan tadi kan juga sempat disebutkan sedikit mengenai safari-safari ke keliling OPD kemarin ya. Mungkin awak ngalam yang juga lihat Instagram kita di @pemkot Malang, itu kita juga melihat Bapak PJ Wali Kota Malang keliling dinas-dinas nih Bapak. Nah itu bagaimana tanggapannya dan apakah dari seluruh OPD ini apakah ada isu strategis yang perlu ditanggapi segera Bapak? Ya, jadi memang itu menjadi salah satu rangkaian kerja saya dalam mencari isu dan mengidentifikasi atau belanja masalah. Alhamdulillah di dalam pelaksanaan berkunjung ke OPD-OPD, saya bisa bersilaturahmi, bisa komunikasi dengan baik, bisa menangkap beberapa isu dan permasalahan yang ada di OPD-OPD, sambil saya juga melihat beberapa publikasi media sosial ya dari masyarakat yang isu-isunya dikemukakan di dalam media ya. Betul Bapak. Ternyata hampir sama dari isu-isu yang ada di OPD-OPD setelah saya melakukan kunjungan ke kawan-kawan OPD untuk secara teknis dan secara detail. Nah, dari hasil komunikasi diskusi kita dengan OPD ada beberapa isu. Yang pertama terkait dengan pasar. Ya, ada pasar sekian banyak yang tentunya akan kita bisa lakukan intervensi, lakukan upaya-upaya ikhtiar untuk perbaikan pasar. Betul. Yang kedua terkait dengan pengolahan sampah yang tentunya di beberapa daerah itu sampah untuk di kawasan perkotaan pasti banyak permasalahan. Betul, Bapak. Karena lahannya tidak tersedia, terbatas, tapi volume penduduknya tambah, kemudian timbunan sampah tentunya akan berpengaruh terhadap
timbunan sampah di tempat pembuangan sampah. Kemudian ada lagi terkait dengan banjir yang sudah sekian lama harus segera kita tangani karena itu menjadi salah satu keinginan masyarakat. Kemudian ada juga isu terkait dengan MCC, Betul. ya, artinya isunya bukan isu yang krusial menurut saya, tapi bagaimana kita bisa mengoptimalkan MCC itu untuk bisa dimaksimalkan beberapa aktivitas-aktivitas kegiatan yang tentunya untuk melakukan penguatan terhadap para pemuda-pemuda yang akan punya kreatif ekonominya untuk bisa memanfaatkan MCC. Bagi saya datang ke Malang dan saya juga di Kemendagri sering muter ke beberapa daerah, Mbak. Luar biasa Malang punya MCC. Betul, Ini Pak. secara pribadi saya sampaikan di beberapa tempat menginginkan pemerintah hadir untuk menyediakan satu wadah, menyediakan satu sarana yang tempat berkumpulnya para pemuda untuk melakukan kreativitas dalam rangka untuk memberikan kontribusi pembangunan kepada daerahnya. Betul. Sulit sekali kita menemukan pemerintah daerah, apalagi kita bicara kota, yang lahannya sempit, kemudian kreativitas, inovasinya, teknologinya yang luar biasa, masyarakatnya yang perlu wadah untuk bisa duduk di sana, melakukan kreativitas sehingga menimbulkan atau memberikan kontribusi terhadap pembangunan Kota Malang. Ini saya sangat apresiasi karena saya di Kemendagri, ini menjadi salah satu pemikiran saya nanti untuk bisa mensosialisasikan, mendorong daerah-daerah yang lain, khususnya di kawasan perkotaan, untuk bisa memberikan pelayanan kepada para pemuda untuk wadah mereka melakukan kreativitas yang tentunya sangat positif dan sangat memberikan kontribusi untuk pembangunan wilayahnya. Betul. Nah, ada beberapa isu-isu yang lain ya, termasuk pemanfaatan, kita berdiskusi dengan TSP, tim CSR ya, tim komite sosial perusahaan tanggung jawab sosial, TSP tanggung jawab sosial, luar biasa juga. Saya kaget juga ternyata para tim komitenya itu tim yang memang stakeholder dari kalangan, semua kalangan ada, kalangan usaha, kalangan dunia akademisi, kalangan dokter, ada beberapa kalangan yang duduk bareng di dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, kita berdiskusi mana yang program-program hasil belanja masalah, hasil prioritas-prioritas yang harus ditangani, tidak hanya bersumber dari APBD saja, APBD kabupaten, APBD provinsi, bahkan dari APBN. Tapi kita perlu berkolaborasi dengan seluruh mitra kita, terutama dunia usaha yang bisa memberikan kontribusi yang cukup besar untuk pembangunan Kota Malang. Nah, termasuk kita diskusikan dengan kawan-kawan di sosial usaha itu, TSP itu, terkait dengan ada sekolah-sekolah juga yang menjadi isu. Ada sekolah-sekolah SD yang perlu perhatian pemerintah. Artinya ada kondisi catatan rusak ringan, rusak berat, rusak sedang, rusak berat. Saya sampaikan dengan forum, saya juga ingin mengintervensi sekolah-sekolah SD. Ayo kita kolaborasi, dukungan daripada tim TSP itu untuk mengintervensi sekolah-sekolah yang rusak berat. Kenapa? Intervensi itu harus cepat. Ada 58 data dari Dinas Pendidikan yang rusak berat. Nah, masa di Kota Malang yang senyaman ini, Kota Malang yang semegah ini, masih ada sekolah-sekolah SD yang perlu penanganan khusus, ya, kondisinya rusak berat. Nah, mudah-mudahan dengan sharing kita dengan CSR, sharing dengan APBD 2020 sampai dengan 2025, tidak ada lagi sekolah yang rusaknya berat. Kita harus kerja keras mengintervensi
58 sekolah SD yang memang kondisinya rusak berat. Wah. Itu yang saya lakukan, roadshow. Terakhir tadi saya juga menyempatkan waktu berdiskusi, beraudiens dengan para organisasi kemahasiswaan OKP yang ada di Kota Malang. Sangat luar biasa juga, mereka mengekspos beberapa program-programnya masing-masing, ada yang sudah berjalan, ada yang sedang berproses, ada yang direncanakan. Ternyata program-program dari masing-masing OKP itu sejalan dengan pemerintah Kota Malang. Ada isunya lingkungan, ada pemberdayaan perempuan, karena kita juga muncul isu kekerasan perempuan di dinas, muncul ada kekerasan perempuan di Kota Malang. Ada yang konsen terkait dengan narkoba, ada yang konsen dengan penguatan agama. Betul. Ternyata sejalan dengan kita. Nah, saya berkomunikasi dengan mereka dalam rangka untuk kita berkolaborasi. Karena bagi saya, dalam bekerja pemerintah daerah, saya juga minta Pak Sekda, Bapak Ibu asisten, para staf ahli, dan jajaran OPD, dalam penyelenggaraan pembangunan Kota Malang itu, kita punya mitra-mitra strategis. Salah satunya adalah Forkopimda, ada DPRD, ada TNI, Polri, Kejari, kemudian ada unsur-unsur lain, tokoh masyarakat, ulama, kemudian OKP, organisasi kemahasiswaan yang tentunya punya pola pikir yang masih fresh, yang bisa memberikan kontribusi kepada kami di jajaran pemerintah daerah. Nah, itu beberapa hal yang saya lakukan di OPD-OPD. Waduh, super sekali ya Bapak. Dalam jangka waktu kemarin baru dilantik kalau nggak salah di tanggal 10 Agustus. Tanggal 10 Agustus. Sudah banyak sekali yang harus dikerjakan untuk Kota Malang juga ya Bapak. Dan ini kan tadi Kota Malang menjadi salah satu percontohan juga Bapak soal MCC-nya, di mana itu juga sangat mewadahi banyak subsektor ekonomi kreatif di Kota Malang, dan juga dari kacamata Kemendagri sendiri kan tadi ada 4 program yang krusial sekali, dan juga salah satunya adalah penurunan angka stunting ini Bapak. Nah, kalau Kota Malang dari kacamata Kemendagri, bagaimana tanggapannya Pak? Terkait dengan program strategis stunting, inflasi, dan kemiskinan, itu menjadi perhatian dari Kemendagri secara nasional, dan itu menjadi prioritas nasional yang harus mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bisa melaksanakan atau menuntaskan atau mengendalikan. Ya, stunting, ya tentunya untuk rata-rata kami melihatnya dari Kemendagri, untuk tingkat kota, stunting itu sangat rendah. Dan seharusnya rendah, bahkan seharusnya 0. Karena kita sudah ada di peradaban perkotaan yang intelektualnya sangat tinggi. Program, kemudian gizi, kemudian beberapa aktivitas intervensinya tidak terlalu luas seperti kabupaten, tidak terlalu luas lahannya, dan tidak terlalu banyak jumlah penduduknya. Intelektual, penduduk, kemudian luasan itu sangat berpengaruh terhadap beberapa program stunting dan inflasi. Nah, untuk di Kota Malang itu luar biasa, inflasi, kemudian stunting, kemiskinan sudah tertangani dengan baik. Saya ini tinggal masuk saja, sebenarnya tinggal berjalan. Pada saat saya datang, kayaknya saya tinggal tidur saja. Tidak perlu saya melakukan langkah-langkah karena semuanya sudah mendapat apresiasi dan mendapat beberapa penghargaan. Tapi sisi lain, saya juga harus memberikan kontribusi yang nyata pada saat saya ingin menjalankan atau ditugaskan selama 5 bulan ini. Nah, tadi beberapa program isu yang mudah-mudahan kami dengan jajaran pemerintah daerah bisa melaksanakan beberapa isu yang tentunya menjadi salah satu daya ungkit. Bukan hanya kita tuntaskan, tapi masih ada PR-PR yang tentunya dalam waktu 5 bulan ada peletakan yang harus kita lakukan supaya ada sebagai dasar untuk dilanjutkan di tahun depan.
Baik, keren sekali Bapak. Dan Ya, ini kan terima kasih. tadi katanya baru saja melakukan audiensi sama Betul, organisasi mahasiswa ya Bapak ya. betul, Dan betul. itu kan Ya, salah satu juga kita mendapatkan dan juga menjaring aspirasi masyarakat Bapak. ya, Nah kalau dari betul. Bapak sendiri bagaimana caranya memastikan masyarakat ini aktif dalam perencanaan dan juga pelaksanaan dari program pemerintahan? Betul. Tadi dalam diskusi juga kami sampaikan terutama dari Pak Sekretaris Bapeda, keterlibatan para mahasiswa, keterlibatan para tokoh, stakeholder lainnya lah di dalam pembangunan itu melalui satu tahapan musrenbang di tingkat kecamatan maupun di tingkat kelurahan. Mereka dilibatkan untuk memberikan masukan-masukan dalam rangka untuk penyusunan dokumen perencanaan untuk Kota Malang. Itu satu, bagus, saya apresiasi dengan keterlibatan para pihak, khususnya mahasiswa, di dalam proses penyusunan dokumen perencanaan yang nantinya menjadi salah satu dokumen sah sebagai langkah untuk membangun Kota Malang. Itu luar biasa. Dan dari diskusi tadi saya titip satu tuh sama kawan-kawan karena mungkin baru dilantik ya, mereka banyak yang sudah baru habis, banyak yang baru. Saya tanya gitu, Dinda kenal nggak sama sebelah tuh, namanya siapa? Bingung dia. Satu lagi, Dinda kenal nggak sama yang belakang tuh, ketua ini siapa? Bingung. Nah, saya minta kepada kawan-kawan di OFKB saat itu, tolong saling kenal, kemudian saling kolaborasi, rumuskan program tidak hanya kepada organisasinya saja, Betul. tapi program yang prioritas sampaikan kepada kita, ini program-program yang akan memberikan bantuan dukungan kepada pemerintah daerah. Jadi saling kenal, saling silaturahmi, duduk bareng, untuk menyamakan persepsinya, untuk menentukan prioritas yang mana yang kira-kira akan disajikan kepada pemerintah daerah untuk diberikan prioritas dari program-program prioritas di masing-masing organisasi. Nah itu, saya ya masa nggak kenal gitu ya satu sama lain, ini ya harus juga dibangun komunikasi, sebagainya harus dibangun dengan pihak-pihak terkait. Betul, apalagi masyarakat ini yang merasakan sehari-harinya di Kota Malang ya Betul, Bapak. itu. Pasti kan yang paling tahu Ya. masalah-masalah yang ada di Kota Malang Betul. juga. Ya, Dan setuju. kemudian dari tadi kita juga ada membahas tentang pilkada Bapak. Ya. Sebentar lagi kan kita ada pesta demokrasi yang cukup Setuju. besar ini. Ya. Kalau dari Bapak sendiri tanggapannya seperti apa? Ya, alhamdulillah tadi ya dengan kondisi saat ini, dengan beberapa tahapan-tahapan yang sudah dilakukan dalam rangka persiapan pelaksanaan pilkada serentak ya di Jawa Timur maupun di Kota Malang, tidak ada hal-hal yang terlalu serius ya, permasalahan serius maksud saya. Tapi berjalan dengan baik sampai dengan saat ini mulai pendaftaran calon peserta kontestasi yang akan ikut serta untuk mencalon kepala daerah di Kota Malang. Mudah-mudahan ini berjalan baik, berjalan lancar, dan saya berharap seluruh masyarakat di Kota Malang, khususnya ASN, untuk bersifat netral, untuk mendukung dan menjaga terhadap kondusivitas dan kelancaran pelaksanaan pilkada Kota Malang. Dan untuk masyarakat, saya juga termasuk Mbak ya, untuk memanfaatkan partisipasi untuk memilih para pemimpin yang nantinya akan memimpin menjadi wali kota Malang yang tentunya sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan apa yang dilihat dan mempunyai visi misi ke depan untuk pembangunan Kota Malang. Saya berharap seluruh masyarakat mempunyai komitmen untuk datang ke TPS untuk menyoblos para pemimpin. Karena salah satu ukuran kinerja terhadap kesuksesan pelaksanaan pilkada dari kami Kemendagri, dari Presiden atau dari provinsi, itu tidak hanya bicara kondusivitas, tapi persentase terhadap pemilih itu menjadi salah satu ukuran keberhasilan di dalam pelaksanaan pilkada khususnya di Kota Malang.
masyarakat, kita semua jangan sampai ada penilaian Malang yang sudah baik, sudah bagus, prestasinya cukup banyak, tapi pada saat kita melaksanakan pilkada serentak, punya catatan-catatan kinerja yang tidak baik dengan salah satunya pemilihnya yang kurang atau dikit tidak mencapai target. Kita sudah jaga kondusif, kita sudah jaga dengan baik, tapi ternyata persentase pemilihnya itu sangat minim atau tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Itu. Baik, ini adalah salah satu pertanyaan dan juga yang terakhir nih Bapak Baik, ya. siap. Jadi juga kita sudah banyak sekali mendapatkan informasi baru dan juga ternyata Kota Malang ini kota yang sangat keren sekali. Betul. Ya Bapak ya. Luar biasa. Di mata Kemendagri juga dan Betul. ini turut bangga nih Nawak Ngalam sebagai warga Kota Malang ya Bapak ya. Nah untuk yang terakhir Bapak pertanyaannya, apakah harapan bagi Kota Malang dan juga pesan-pesan bagi Nawak Ngalam ataupun masyarakat Kota Malang Bapak? Harapan saya selaku PJ saat ini yang diamanahkan saat ini untuk menjalankan amanah di masa transisi kekosongan pejabat daerah, kita bertugas dan hadir di Kota Malang. Yang pertama, dengan waktu yang singkat, saya mohon seluruh jajaran pemerintah daerah di Kota Malang menerima dan berkolaborasi, bersinergi dengan saya yang kebetulan diamanahkan untuk bersama-sama menjalankan roda pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintah kalau tidak ada pimpinan tentu juga akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang baru. Saya berharap adanya kolaborasi, komunikasi, sinergi, khususnya untuk di jajaran pemerintah daerah yang membantu saya di dalam melaksanakan tugasnya. Saya ingin berteman, saya ingin berkomunikasi dengan baik, saya ingin punya sahabat yang baik di jajaran pemerintah daerah, dan saya juga berharap yang lebih luas, seluruh stakeholder yang tentunya menjadi mitra strategis kami harapkan kita bisa bersinergi, kami harapkan bisa berkolaborasi dan berteman, bersahabat dengan baik dalam menyelenggarakan penyelenggaraan ini. Saya ingin bekerja dengan hati yang baik, berteman dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama membangun Kota Malang dalam waktu yang sangat singkat tapi berarti bagi masyarakat. Gitu. Baik, luar biasa sekali, sangat inspiratif sekali Bapak. Saya jujur sebagai host juga mendapatkan banyak sekali informasi dan juga insight-insight baru nih dari Bapak. Dan kita kutip ya salah satu quotes dari Bapak Iwan Kurniawan tadi, kalau partisipasi masyarakat ini juga sangat penting ya Bapak bagi pemerintahan. Itu sangat penting. Dan juga sinergitas, kolaborasi antara pemerintah Kota Malang, kemudian Forkopimda dan juga jajarannya itu juga sangat penting sekali. Dan ini adalah salah satu pesan juga karena kita mendekati pilkada, jangan lupa Nawak Ngalam juga menggunakan haknya sebaik mungkin dan juga pilihlah pemimpin yang sebaik mungkin. Betul sekali Bapak. Kami ucapkan terima kasih Bapak. Sama-sama, ini sungguh suatu kehormatan yang sangat besar sekali bagi kami untuk bisa duduk dan juga berbincang di sini. Kami doakan juga semoga selama masa jabatan semua tadi program-programnya berjalan dengan lancar dan juga kerasan Bapak. Kerasan ini kalau kata orang Malang tuh betah ya. Betah. Mudah-mudahan saya betah gitu. Dan 2 kali betah gitu ya. Betah ya Bapak di Kota Malang. Dan baik, Nawak Ngalam, ini sekian untuk podcast kita hari ini. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih.